Selamat datang di Official Smart, semoga Anda terhibur dengan apa yang kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Sandy Walsh telah meninggalkan timnas Indonesia di Vietnam dan sedang bertolak kembali ke klubnya di Belgia, KV Mechelen. Sandy Walsh dipastikan absen pada laga Vietnam vs Timnas Indonesia di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 mendatang lantaran sanksi akumulasi kartu. Lantaran tidak main melawan Vietnam di leg kedua, Sandy Walsh pun memutuskan untuk izin kembali ke Belgia guna bergabung dengan klubnya. Melalui unggahan Instagram Story, Sandy Walsh memposting keberadaannya di Bandara Dubai untuk mengabarkan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju Belgia. Sebelumnya, Sandy Walsh tampil pada babak kedua pada laga Indonesia vs Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 21 Maret 2024. Dalam laga tersebut, Sandy Walsh tampil cukup impresif dan ikut andil membawa Indonesia menang atas Vietnam dengan skor 1-0. Namun dalam laga berikutnya di markas Vietnam, Sandy Walsh dipastikan tidak bisa bermain lantaran akumulasi kartu. Sandy Walsh sempat mendapat kartu kuning dalam laga Indonesia lawan Brunei di babak pertama kualifikasi Piala Dunia dan mendapat kartu kuning saat tim Merah Putih menang 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 21 Maret 2024 lalu. Sandy Walsh mendapatkan akumulasi kartu kuning, ucap Shin Tae-yang dalam video yang diunggah oleh PSSI. Posisi Sandy Walsh kemungkinan akan digantikan Asnawi Mangkualam yang sudah kembali ke skuad usai menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Seperti diketahui, saat ini skuad Garuda tengah dilanda krisis pemain. Dari informasi yang beredar, ada 7 pemain yang terancam absen membela tim Merah Putih. Yakob Sayuri, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Muhammad Riyandi dikabarkan kurang bugar. Keempat pemain itu tengah berjuang untuk pulih secepat mungkin dari demam yang menjangkiti mereka. Lalu ada nama Mark Klok dan Nadeo Argawinata yang absen akibat cedera dan sakit juga. Sementara itu Sandy Walsh harus absen karena akumulasi kartu. Bisa dibilang, skuad Garuda pincang kala melawat ke markas Vietnam. Ya, timnas akan bertanding lagi melawan Golden Star Warriors pada Selasa 26 Maret 2024 mendatang. Sebelumnya, 2 tim ASEAN itu sudah saling bentrok pada laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Pertemuan perdana kedua tim ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 lalu. Gol Egy Maulana Fikri di menit ke-53 membawa kemenangan untuk tim Merah Putih. Dengan pincangnya kondisi mereka saat ini, akankah tim besutan Shin Tae-yong bisa mengulangi kemenangan pada laga kedua mendatang? Jelas bisa, pasalnya Shin Tae-yong kedatangan beberapa pemain lainnya yang siap menambal lubang di tubuh timnas. Dari barisan belakang, ada nama Hernando Ari Sutaryadi yang siap menggantikan posisi Nadeo. Lalu ada pula Asnawi Mangkualam, Racumat Irianto, dan Muhammad Ferrari yang turut berpartisipasi pada pertemuan kedua ini. Tak hanya itu, timnas memiliki 2 tambahan pemain naturalisasi juga. Tom Haye,
dan Ragnar Oratmangun dipastikan sudah bisa tampil saat melawat ke markas Vietnam nanti. Hal itu disampaikan oleh pengamat sepak bola nasional, yakni Rone Pangemanan. Pria yang akrab disapa Bung Ropan tersebut mengaku bahwa ia berbicara dengan Ketua Badan Tim Nasional, yakni Sumarji. Berdasarkan dari informasi yang didapatnya, Bung Ropan mengatakan bahwa proses perpindahan Federasi Haye dan Ragnar sudah rampung. Pak Sumarji sudah menjawab bahwa mereka Haye dan Ragnar bisa bermain, kata Ronald Pangemanan dilansir superball.id dari kanal YouTube pribadinya. Insya Allah sudah bisa bermain itu, kata Pak Marji. Berarti ini sudah dipastikan mereka akan tampil. Proses pemindahan dari KNVB ke PSSI itu sudah aman karena terus dikejar, pungkasnya. Dengan begitu, keduanya dapat menggantikan peran para juniornya. Haye kemungkinan akan menggantikan posisi Ivar Jenner yang masih sakit. Lalu Ragnar juga akan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Rafael Struijk. Selain berita tersebut, media asal Vietnam, Soha VN menyoroti keputusan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, yang memanggil kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari untuk menghadapi Vietnam di Midin National Stadium, Hanoi. Media Vietnam heran, mengapa STY tetap memanggil kiper yang bisa dikatakan belum pulih betul dari cedera. Seperti yang diketahui, awalnya Hernando Ari tak dipanggil Shin Tae-yong dalam matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia saat melawan Vietnam, Kamis 21 Maret tahun 2024 lalu, dalam laga yang dimenangkan Timnas Indonesia 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu. Hernando Ari absen lantaran masih dibekap cedera sejak Februari tahun 2024. Sejak awal, Hernando Ari pun sudah digantikan oleh 3 kiper, yakni Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Adi Satrio yang dipercaya tampil melawan Vietnam. Hanya saja, Nadeo dikabarkan masih cedera dan mengalami demam, sama seperti yang dialami Riyandi. Otomatis Timnas Indonesia hanya memiliki Adi Satrio saja untuk posisi kiper. Setelah berdiskusi dengan tim medis, Shin Tae-yong dikabarkan akhirnya memanggil salah satu kiper andalannya tersebut dari Surabaya. Hernando Ari sendiri memang dikabarkan masih belum fit sepenuhnya. Ia sempat hadir di bangku cadangan kala Persebaya main imbang 0-0 melawan Madura United di laga lanjutan Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 pada Rabu 13 Maret tahun 2024 lalu. Hanya saja saat itu, Hernando tidak dimainkan sama sekali. Kini tiba-tiba Shin Tae-yong memanggil Hernando Ari dan keputusannya itu menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Soha VN. PSSI memastikan kiper Hernando Ari dipanggil ke tim Indonesia pada 23 Maret. Dia dipesan untuk melakukan perjalanan ke Vietnam pada sore hari tanggal 23 Maret. Bunyi pernyataan Soha dalam artikel berjuluk "Dalam laga ulang melawan Vietnam, tim Indonesia segera memanggil kiper yang cedera", dikutip Minggu 24 Maret tahun 2024. Hernando Ari hadir di Hanoi malam itu juga dan absen pada sesi latihan pertama tim Indonesia di laga tandang, tambah keterangan Soha. Menariknya, Soha justru menyoroti performa Hernando Ari yang tengah menurun. Meski dicap sebagai kiper nomor 1 Indonesia, saat ini penjaga gawang Persebaya itu dinilai Soha VN memiliki catatan yang buruk. Hernando Ari dianggap sebagai kiper nomor 1 Timnas Indonesia. 4 laga Piala Asia tahun 2023, ia jadi starter meski harus kebobolan banyak gol. Dalam 10 laga terakhir tim Indonesia saja, Hernando Ari kalah 16 gol, terutama melawan lawan yang sangat kuat,
atau lebih unggul dari tim Indonesia. Tersambung media asal Vietnam tersebut. Soha pun memprediksi Nando hanya akan jadi kiper cadangan lantaran kondisinya yang masih belum fit. Itu berarti Adi Satrio mungkin akan kembali menjadi kiper utama timnas Indonesia saat melawan Vietnam di matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada Selasa 26 Maret tahun 2024.